Pemirsa Intens Investigasi, sudah bukan rahasia lagi jika dalam rangka menegakkan kebenaran yang diyakininya dan keyakinannya tidak terlibat apapun dalam permasalahan hilangnya nyawa Vina dan Eki Cirebon. Saka Tatal selaku salah satu terpidana dalam kasus ini pun telah melakukan sebuah upaya bernama Sumpah Pocong yang dilakukannya di sebuah padepokan di kawasan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Tapi sayangnya niatan tersebut tidak kejadian karena Rudiana pun tidak menunjukkan batang hidungnya sampai akhirnya waktu yang ditentukan. Tetapi tidak datangnya Rudiana saat itu pun tak lantas membuat Saka dan kuasa hukumnya Fahrat Abbas kehilangan akal. Terbukti dengan Saka tetap melanjutkan prosesi tersebut meski hanya dengan Saka sendiri selaku orang yang melakukan sumpah. Maka peristiwa Saka Tatal melakukan sumpah pocong tersebut mendapatkan tanggapan dari Rasman Arif Nasution. Lalu seperti apa analisis dan respon Rasman Arif Nasution atas peristiwa sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal? Benarkah sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal tidak ada artinya di depan sistem hukum Indonesia? Seperti apa pula respon Fitra Romadhoni atas langkah yang dilakukan oleh Saka untuk melakukan sumpah pocong tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti itulah kira-kira jalannya prosesi pengambilan sumpah atau sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal di padepokan di kawasan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ya, memancing rasa penasaran masyarakat, khususnya warga masyarakat Cirebon yang terlihat riuh seperti dari teriakan-teriakan hingga dukungan yang mengalir untuk Saka. Seperti diketahui, dalam sumpah tersebut pun juga disebutkan Saka Tatal selaku pembunuh sumpah berani mempertanggungjawabkan apa yang dikatakannya dalam permasalahan yang menyeret namanya dan membuatnya mendekam di balik jeruji besi selama hampir 4 tahun lamanya pada saat itu. Meski begitu, apa yang dilakukan Saka Tatal untuk kali ini mendapatkan tanggapan dari pengacara Rasman Arif Nasution. Rasman dalam bincang-bincangnya dengan tim Intens Investigasi pun juga menyebutkan apa yang dilakukan Saka dan kuasa hukumnya tidak ubahnya hanyalah sebuah ajang untuk mencari rasa simpati publik untuk mencoba membangun suatu narasi untuk nantinya menang di persidangan. Saya kan sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu di beberapa media. Bagi saya, sumpah pocong yang dibuat oleh saudara Farhat dan kawan-kawan itu tidak lebih hanya dugaan saya itu mencari simpati publik dan mencoba membangun satu narasi untuk nantinya mereka berharap, ini dugaan saya, Majelis Mahkamah Agung yang untuk memutus perkara PK yang mereka ajukan dikabulkan. Rasman pun juga menilai sebagai seorang pengacara dan praktisi hukum, apa yang dilakukan Saka sama sekali tidak akan berefek dengan upaya hukum yang tengah dilakukannya pada saat ini. Karena menurut pengetahuannya, tidak ada undang-undang ataupun peraturan hukum beracara apapun yang mengatur perihal sumpah pocong di dalamnya.
kalau menurut pandangan hukum saya sama sekali itu nggak ngefek. Karena sumpah pocong itu tidak diatur di KUHP, di KUHP, undang-undang dan atau perundang-undangan yang berlaku atau undang-undang yang lain. Bahkan di peradilan agama sama sekalipun itu tidak pernah digunakan. Itu hanya sebuah culture, budaya yang zaman dulu dan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama Islam, tidak ada hubungannya dengan pertimbangan hakim, dan tidak ada hubungannya dengan kualitas kesaksian atau kualitas dari tindakan bahwa menggambarkan dengan sumpah pocong saudara Saka Tatal misalnya bukan pelakunya, padahal sudah divonis oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap. Saka Tatal itu divonis bersalah dan dijalani hukumannya. Lebih lanjut, Rasman pun juga menambahkan, ia cenderung menilai apa yang dilakukan Saka melalui kuasa hukumnya Farhad Abbas cenderung lucu karena tidak berpatokan kepada sejarah dan bagaimana sumpah pocong itu pun harus dilakukan. Menurut Rasman, sumpah pocong sejarahnya dilakukan di zaman Zahiliyah atau pada masa keemasan Islam pada saat itu. Dan di zaman itu pun tidak dilakukan seperti apa yang dilakukan Farhad dan juga Saka pada saat itu. Kalau zaman jahiliyah dulu, zaman Rasulullah SAW, ada orang yang bersumpah, itu pun tidak dengan menggunakan sumpah pocong. Wallahi, wabillahi, watallahi. Ya, demi Allah saya bersumpah, ini. Dan biasanya pada zaman dulu, kalau dia berbohong dari apa yang dia katakan, itu selalu datang balasan dari Allah. Kalau dia ternyata tidak jujur, biasanya dilaknat Allah. Dan seketika itu terjadi. Nah, zaman sekarang ini kan tidak, karena itu sudah ada di Al-Quran. Kalau saya Muslim, ya justru itu nanti di hari kiamat. Dan kalaupun ada bala atau malapetaka itu terjadi karena tindakan beberapa orang, maka banyak kaum lain yang mengalami. Jadi bukan individualistik sifat dari sumpah itu, yang dalam pengertian sumpah yang disebut dengan sumpah dengan pendekatan agama. Kalau sumpah pocong sama sekali tidak ada. Jadi ini bukan perintah Al-Quran, bukan perintah hadis, bukan perintah ajaran agama, dan itu menurut saya sikap yang barbar. Barbar, tidak qualified, dan membentuk opini publik yang dapat menyesatkan masyarakat. Besok orang akan rame-rame buat sumpah pocong. Adapun latar belakang dari sumpah pocong yang katanya karena ada tantangan dari saudara Ibtu Rudiana, itu saya simak betul statement saudara Ibtu Rudiana itu yang mengatakan bahwa dia berani sumpah pocong bahwa itu anaknya, bukan mengatakan bahwa dia mendesain pembunuhan. Yang anaknya itu bukan dibunuh, tapi mungkin laka lantas. Sementara itu, seperti diketahui sebelumnya, kehebohan peristiwa hilangnya nyawa Vina dan Eki Cirebon beberapa waktu belakangan ini memang seolah menjadi sebuah isu yang bahkan diperbincangkan di televisi, beberapa podcast, dan juga sejumlah berita. Dan salah satu yang cukup mengikuti perbincangan terkait hal ini adalah Uya Kuya. Tercatat, Uya Kuya yang sempat mengundang Saka Tatal ke dalam podcastnya. Berbeda dengan Rasman Nasution, Uya pun justru menyambut baik upaya Saka dengan cara melakukan sumpah pocong agar bisa membuat permasalahan ini pun terang benderang. Ya udah, bagus lah. Saka Tatal sumpah pocong, malah yang kita tanya Rudiana kenapa nggak nongol gitu kan. Tapi Rudiana kan kemarin bilang dia berani sumpah. Tapi dia bilang sumpahnya kan dia berani sumpah mengakui bahwa yang meninggal itu anaknya. Berani nggak dia sumpah bahwa tidak ada rekayasa sama sekali di kasus itu? Tapi kalau komen, ya kan? Tapi berbohong atau gimana? Ya kalau gue sih ngelihat Saka Tatal berani, ya gue percaya sama Saka Tatal itu aja. Di balik upaya Saka Tatal melakukan sumpah pocong, mengutip apa yang dikatakan Rasman, tidak ada undang-undang ataupun peraturan hukum beracara apapun yang mengatur hal ini di dalamnya. Lantas bagaimanakah menurut pemuka agama Islam
dalam melihat sumpah pocong tersebut. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Seperti diketahui sebelumnya, upaya untuk melakukan sumpah pocong oleh Ibtu Rudiana langsung disambut baik oleh pengacara Saka Tatal yang langsung melakukan hal tersebut dengan rencananya untuk mengikut sertakan Rudiana di dalamnya. Akan tetapi, seperti diketahui, hal itu pun gagal kejadian karena sampai waktu yang ditentukan, Rudiana pun tidak menunjukkan batang hidungnya. Lantas mengacu kepada hukum Islam, apakah sebenarnya sumpah pocong ada dalam aturan ataupun ajaran agama Islam itu sendiri? Dan benarkah pula agama Islam pun juga mengatur konsekuensi berat yang akan ditanggung seseorang yang berbohong jika melakukan sumpah tersebut? Sumpah pocong itu nggak ada dalam Islam. Boleh kita bersumpah, namun harus sumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau lebih baik tidak. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Karena ketika kita sumpah, maka kita menggunakan nama Allah, ya, kemudian kita benar-benar kita memang sumpah itu palsu atau sumpah itu memang berdusta kita atas nama Allah, maka berat hukumnya. Dan ini adalah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan neraka Allah. Ya, seperti yang disampaikan oleh pemuka agama, sumpah pocong atau upaya untuk melakukan sumpah dengan cara menggunakan kain kafan dan diikatkan layaknya orang yang sudah mati, menurut Islam tidak dibenarkan. Meski begitu, agama Islam sendiri memiliki sumpah yang diberi nama sumpah mubahalah. Biasanya, sumpah mubahalah dilakukan untuk menguatkan pernyataan ataupun sumpah sebagai alat bukti di pengadilan. Dan sumpah ini pun tergolong sumpah berat dan juga dahsyat karena harus melibatkan anak serta istri serta orang dekat lainnya. Sumpah ini pun diikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling melaknat bagi diri sendiri ataupun mereka yang berbohong. Islam ada, ya, kalau memang ada satu perselisihan atau suatu hal yang untuk menguatkan, ada yang namanya mubahalah. Seandainya pengadilan para hakim memutuskan suatu hal yang tidak sesuai, sementara itu, di balik pernyataan pemuka agama terkait sumpah pocong, menindaklanjuti apa yang dilakukan kliennya Rudiana, kuasa hukumnya pun belum buka suara. Lantas, seperti apakah kuasa hukum menanggapi perihal sumpah pocong tersebut? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Ya, menindaklanjuti perihal ajakan sumpah pocong tersebut, Pitra Romadoni selaku kuasa hukum Rudiana memang cukup menghargai apa yang dilakukan Saka dan kuasa hukumnya Farhat Abbas.
dengan melakukan upaya sumpah pocong yang menurutnya bisa jadi sebagai upaya langkah non-litigasi atau di luar perkara hukum yang dilakukannya. Meski begitu, seperti apa yang disampaikan oleh Rasman atau peraturan hukum beracara apapun, yang hal ini di dalamnya terkait perkara sumpah pocong, ia pun tidak mau berkomentar banyak dan cukup menghargai apa yang dilakukan. Kita hargai dan hormati itu, mungkin itu adalah strategi daripada penasihat hukum untuk melakukan upaya hukum non litigasi, kan gitu. Dalam artian ya apapun yang dilakukan oleh rekan-rekan penasihat hukum sepanjang itu baik litigasi maupun non litigasi silahkan saja, dan itu sah-sah saja gitu loh, sepanjang itu tidak melanggar ketentuan hukum. Akan tetapi kalau memang kita kaji secara hukum, itu tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara pidana, sehingga saya tidak menanggapi itu terlalu jauh gitu loh, karena kapasitasnya itu tidak diatur dalam KUHP. Kalau memang itu diatur dalam KUHP, pasti kita akan melakukan upaya hukum itu. Tapi itu kan bukan salah satu upaya hukum, tapi itu adalah cara-cara non litigasi yang tidak diatur di dalam ketentuan hukum acara, dan itu juga tidak diajarkan dalam ajaran agama Islam. Kalau setahu saya itu sumpah demi Allah itu ada, ataupun sumpah mubahala. Kalau sumpah mubahala mungkin ya itu diatur dalam ketentuan Islam gitu loh. Tapi kalau sumpah pocong, sumpah kuntilanak, sumpah genderuwo gitu, saya tidak menemukan itu di dalam ajaran Islam maupun di dalam ketentuan hukum acara pidana, sehingga kami tidak perlu menanggapinya gitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai usia 5 tahun.